Sebelumnya saya mohon izin tidak mengaktifkan kamera. Baik, ini adalah pertemuan ke-6. Jadi untuk materinya adalah materi terakhir dari saya. Jadi untuk minggu depan Anda sudah bebas, cuman hanya saya minta untuk melengkapi 7 kali pertemuan, saya minta untuk melakukan kehadiran. Nanti saya bikin saya cek satu persatu ya. Entah itu melalui Gform atau bagaimana nanti saya share kembali. Kemudian bentar. Oke. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai 3 subbahasan sekaligus, yaitu tentang barang sisa atau produk sisa atau sisa bahan, kemudian produk cacat atau barang cacat, dan yang ketiga adalah produk rusak. Biasanya kalau dalam buku biasanya sisa bahan dengan sampah itu nanti ada suatu perbedaan. Nah, itu nanti kita bahas bagaimana dilihat dari mananya sih perbedaannya. Oke, untuk pertama kali kita akan bahas terlebih dahulu mengenai produk rusak. Ya. Tapi sebelumnya untuk ketiga hal tersebut, baik itu sisa bahan, produk cacat ataupun produk rusak, ada 2 metode yang bisa kita gunakan pada dasarnya, yaitu menggunakan metode harga pokok pesanan dan yang kedua menggunakan metode harga pokok proses. Nah, yang kita bahas hari ini adalah menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, kalau kita lihat di dalam perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur atau perusahaan yang lainnya, kita bisa lihat bahwa perusahaan di sini akan selalu berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk mencegah atau menghindari dari hal-hal yang terkait dengan produk cacat, produk rusak maupun sisa bahan. Karena apa? Nah, kalau misalkan hal tersebut terjadi, otomatis secara tidak langsung pun akan berdampak pada perusahaan tersebut. Karena apa? Akan ada suatu kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Entah itu perusahaan mengeluarkan biaya untuk perbaikan kembali, atau perusahaan mengeluarkan biaya untuk pemusnahan dari produk yang rusak atau yang cacat atau sisa bahan tersebut dan sebagainya. Nah, otomatis dengan hal ini maka setiap departemen atau bagian ya di dalam suatu lingkungan suatu perusahaan manufaktur ya, di dalam suatu kerja atau suatu perusahaan manufaktur, maka setidaknya harus ada suatu teamwork atau kerjasama. Bagaimana sih cara mereka untuk mengontrol istilahnya mengendalikan mutu atau kualitas mereka. Nah, di samping itu nantinya kalau misalkan muncul suatu kerugian di dalam produk, maka nantinya akan ada suatu pertanggungjawaban yang harus dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Sehingga pengendalian mutu atau kualitas di dalam suatu produk baik bagi perusahaan itu wajib hukumnya dilakukan secara tepat atau wajib hukumnya dilakukan secara maksimal. Nah, kalau kita ngomong
masalah produk rusak, yang namanya produk rusak itu kan banyak sekali pengertiannya ya. Ada yang mengatakan para ahli yaitu produk rusak adalah suatu produk yang gagal, yang dimana secara teknis atau ekonomis itu tidak dapat diperbaiki menjadi suatu produk yang sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan kalau misalkan terjadi rusak, ada produk itu rusak, maka di sini akan ada suatu pengeluaran tambahan bagi perusahaan, di mana nantinya kita akan mengeluarkan biaya-biaya produksi kembali untuk melakukan perbaikan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Ojo ngontol ini. Mulutnya itu loh. Lu. Rafael. Mulutnya. Apa ya Arjun iki? Kan wendo iki. Menuju madu kotor. Pasti ngentot. Kenapa aku cok? Seru. Udah semua. Rame cok. Udah semua. Korea. Satu. ada berbagai macam pengertian yang bisa Anda lihat baik itu di buku maupun di internet. Nah, tapi pada dasarnya yang namanya produk rusak adalah suatu barang yang tidak sesuai dengan atau barang yang tidak memenuhi standar dari produksi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian di dalam produk rusak tersebut, sini ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap biayanya. Nah,
Kalau perlakuan akuntansi terhadap biaya pada produk rusak, itu harus kita lihat apakah produk rusak itu nantinya bisa dijual atau tidak. Nah, kalau misalkan produk rusak itu bisa dijual, berarti ada 3 hal yang harus kita lihat, yang harus kita cermati. Sama, kalau tidak bisa dijual, maka juga ada 3 hal yang harus bisa kita cermati. Yang pertama, kalau misalkan produk rusak itu terjadinya secara normal, maka istilahnya dia terjadi secara tidak diharapkan oleh kita. Jadi normal tapi tidak terjadi pada tingkat yang sama untuk masing-masing pekerjaan. Nah, berarti dalam artian di sini gini, kalau itu terjadinya produk cacat itu karena istilahnya karena suatu pekerjaan atau pengelolaan pada saat kita memproses produk tersebut, maka kalau produk yang rusak tadi itu tidak bisa dijual, yang kita buat acuan adalah harga pokok produk rusak tersebut. Tapi kalau bisa dijual, yang dibuat acuan adalah rugi hasil penjualan produk rusak. Yang nantinya harga pokok produk rusak maupun harga pokok rugi hasil penjualan produk nantinya akan dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Nah, tetapi kalau di situ terjadinya secara abnormal, dalam artian istilahnya itu terjadi dengan begitu saja, misalkan yang tidak kita harapkan, misalkan nih di dalam suatu perusahaan karena terlalu lama terjadi penyimpanan yang terlalu lama sehingga ada jamur dan sebagainya, maka nantinya perlakuan dari produk rusak tersebut adalah di mana harga pokok produk rusak tadi akan dianggap sebagai harga pokok biaya overhead sesungguhnya. Jadi dalam artian di sini, pada saat kita akan melakukan perhitungan selisih, berapa sih selisih biaya overhead kita yang tadinya harga pokok produk rusak tadi, kita masukkan sebagai penambah dari harga BOP sebelum penyesuaian. Nah, sama halnya kalau bisa dijual. Kalau tidak bisa dijual, tadi kan harga pokok produk rusak yang dianggap sebagai yang dianggap overhead. Tapi kalau bisa dijual, maka rugi hasil penjualan tersebut yang nantinya akan dianggap dimasukkan dalam kategori biaya overhead-nya. Nah, sama pada saat kita menghitung selisih, itu nantinya akan dijadikan sebagai penambah pada saat kita menghitung harga pokok per unit. Oke ya. Kemudian sebagai contoh, nanti di sini kita tidak hanya melakukan penjurnalan, tetapi nanti kita akan melakukan perhitungan bagaimana sih menghitung harga pokok pada produk rusak, bagaimana menghitung harga pokok pada produk cacat, bagaimana kita menghitung harga pokok per unitnya pada sisa bahan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh di dalam produk rusak. Misalkan ada soal seperti ini. Oke. PT Restu, kita bisa lihat PT Restu pada bulan Juni 2011 itu menghasilkan 10.000 unit produk berdasarkan pesanan dari pelanggan. Jadi PT Restu itu punya 10.000 unit pesanan. Nah, kita bisa lihat di sini biaya pesanan langsung ada 600 per unit biaya bahannya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung per unitnya ada, kita bisa lihat di sini ada Rp400 per unit. Sedangkan BOP yang dibebankan atau bisa kita katakan BOPDB di sini ke produk adalah 125% dari biaya tenaga kerja langsung. Otomatis kita harus lihat dari ininya dulu. Nah, kita harus tahu dulu berapa sih biaya BTKL-nya dulu. Nah, baru kita
kalikan dengan persentase yang 125% tadi. Oke ya. Kita masuk. Bagaimana sih selain itu dalam tarif BOP ini juga sudah termasuk taksiran biaya kerusakan nantinya sebesar 50 rupiah per unit. Jadi BOP-nya sudah ditaksir sebesar 50 rupiah per unit produk. Nah, di dalam soal kita hanya diminta untuk membuat jurnalnya saja. Tapi kalau kita mau membuat jurnal, maka kita harus tahu rinciannya terlebih dahulu. Gimana sih proses dari penjurnalannya? Kita harus tahu dulu berapa kumulatifnya, berapa sih nilai totalnya. Nah, berarti dalam yang harus kita lakukan terlebih dahulu, maka kita harus mengetahui berapa sih total biayanya. Sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata total biaya tersebut sebesar sekian loh. Nah, itu nantinya yang dimasukkan ke dalam penjurnalan. Jadi tidak per unitnya. Oke, kita coba satu persatu ya. Pada bahan baku langsung kita lihat di dalam soal tadi bahwa biaya bahan baku per unitnya itu adalah 600 rupiah per unit. Tetapi kita lihat produk yang akan dibuat itu sebesar pesanannya adalah sebesar 10.000 unit, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk biaya bahan baku sebesar 6 juta. Nah, ini hasilnya yang diperoleh 6 juta itu dari sini. Oke ya. Kemudian tenaga kerja sama. Berarti 400 rupiah per unit dikalikan dengan 10.000 unit. Dan untuk BOP-nya kalau kita sudah tahu tenaga kerja langsungnya, maka kita tinggal mengalihkan berapa sih 125% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita hitung di situ. Jadi untuk BOP-nya berarti 4 juta dikalikan 125%, dikalikan lagi dengan jumlah pesanannya. Nah, sehingga ketemu untuk BOP-nya sebesar 5 juta. Dan untuk biaya per unitnya adalah 500 rupiah. Oke. Kemudian berarti dalam artian di sini kita sudah bisa menentukan, oh berarti kalau kita mau membuat jurnal, berarti di sini ada beberapa jurnal yang harus kita buat. Nah, apa aja? Yang pertama yaitu pencatatan atas biaya pekerjaan. Dalam artian pencatatan atas biaya produksi selama bulan tersebut. Nah, berapa totalnya? 15 juta. Berarti di sini ada barang dalam proses sebesar 15 juta. Kemudian yang ada di posisi kredit adalah persediaannya tadi. Apa aja? Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead-nya. Nah, berarti di sini untuk penjurnalannya kita masukkan pencatatannya untuk biaya produksi atau pekerjaan adalah yang ada di posisi debit adalah BDP, yaitu sebesar 15 juta. Dan persediaan bahan dan gaji dan upah dan BOP yang dibebankan itu ada di kredit sebesar sekian. Nah, itu dia ya. Kemudian yang kedua, berarti kalau selain kita menjurnalkan tersebut, misalkan ada soal lagi, kita tambahkan. Misalkan anggaplah di situ ada kerusakan 200 unit. Ada kerusakan 200 unit yang dimana sebagai akibat dari kejadian kerugian yang normal. Namun barang yang rusak ini diperkirakan masih bisa dijual. Oke, berarti kalau barang ini rusak terus habis itu masih bisa dijual, kita harus lihat dulu berapa sih harga jualnya, ya. Nah, sehingga kalau kita mau mengetahui berapa sih pembebanan BOP-nya, berapa total biaya yang rusak. Nah, berarti di sini kita harus tahu, berarti kalau kita menghitung total biaya pembebanan BOP, pembebanan biaya ke overhead-nya,
Berarti di sini kita harus tahu total biaya yang rusak dengan nilai penjualan barang yang rusak. Karena apa? Nantinya itu dikurangkan sehingga kita tahu, oh berarti pembebanan biaya overhead-nya adalah sekian. Sedangkan total biaya yang rusak itu diperoleh dari jumlah barang yang rusak sebesar 200 unit dikalikan dengan total biaya produksi per unit. Jadi kita ambil dari sini. Oke. Kemudian setelah kita ketahui 300.000, maka yang kedua adalah kita menghitung nilai penjualan yang rusak. Berarti untuk menghitung nilai penjualan yang rusak, karena ini adalah nilai penjualan, berarti kita kalikan dengan harga jualnya per unit. Harga yang rusak 200 dikalikan 100, ketemunya 20.000. Nah, berarti di sini pembebanan biaya overhead pembebanan biaya overhead untuk produk tersebut adalah sebesar 280.000. Nah, bagaimana penjurnalannya? Karena di sini kita kalau ada produk yang rusak, maka kita menerima, ya kan? Kemudian kita ada penafsiran, berarti ada dana yang istilahnya yang ada tambahan akun yang kita terima, biaya overhead. Nah, biaya overhead yang dibebankan. Produk rusak dan biaya overhead tadi itu posisinya ada di debit. Kemudian yang ada di kredit adalah barang dalam proses. Karena apa? Pada saat pemprosesan muncul produk rusak tersebut. Sehingga kalau kita jurnalkan modelnya seperti ini. Barang rusak ada di debit sebesar 20, BOP-nya di debit sebesar 280, dan barang dalam prosesnya adalah di kredit 300.000. Nah, kemudian misalkan kalau ada soal lagi, ternyata dari biaya produksi yang terjadi bulan Juni 2011 sebesar 15 juta tadi, produk yang selesai itu 980 sebagai akibat adanya 200 unit rusak. Nah, dengan demikian harga pokok produksinya itu harus kita cari terlebih dahulu. Untuk mencari harga pokok produksi berarti total dari biaya tadi dikalikan sama biaya jumlah produk yang rusak tadi. Produk yang rusak itu kita ambilkan dari data ini. Nah, 300 ini. Berarti di sini 15 juta dikalikan 300.000 hasilnya 14.700. Jadi 14.700 itu dari hasil perhitungan. Jadi pada saat misalkan dalam soal itu Anda tidak diminta untuk jadi berapa harga pokok untuk produk tersebut. Nah, berarti Anda tinggal mengalihkan berapa jumlah produksinya, biaya produksinya, nantinya dikalikan dengan produk yang rusak berapa. Nah, itu ya. Kemudian penjurnalannya bagaimana kalau ada soal seperti ini? Berarti kan kalau di situ ada istilahnya ada harga pokok, berarti di sini ada produk yang sudah jadi, ya kan? Berarti di sini yang ada di posisi debit bukan barang dalam proses lagi, tetapi barang jadi di debit sebesar 14.700, barang dalam proses 14.700 ada di posisi kredit. Nah, itu salah satu contoh soal. Nah, misalkan lagi, saya robah soalnya, saya tambahkan soalnya modelnya seperti ini. Nah, tadi kan ya waktu kita taksir harganya kan 20.000. Nah, gimana sih pencatatan taksiran harga persediaan yang telah dicatat? Berarti kan kalau misalkan kita taksir nanti terjualnya 20.000 kan berarti kita nantinya akan dapat kas, ya kan? Nah, kita dapat kas nih 20.000. Nah, berarti di sini ada kas di debit sebesar 20.000, barang yang rusak udah kita jual, berarti ada di posisi kredit sebesar 20.000. Nah, kalau misalkan saya tambahkan lagi di dalam soal, dari hasil tadi ya kita kalau misalkan nih ada harga jual barang tersebut itu berbeda dengan taksiran kita, misalkan dia istilahnya lebih tinggi dari taksiran kita, tadi taksiran kita kan 20.000, kemudian kita upkan atau kita jual ternyata produk
yang rusak yang kita jual itu ternyata laku secara tunai itu sebesar 22.000. Berarti dalam artian kita harus tahu berarti uang yang kita terima berapa, kita dapat untung atau rugi, untung kita berapa, kemudian barang rusaknya berapa. Nah, oke ya. Kemudian kalau kita jurnalkan, Anda harus ingat kalau selisih BOP itu bagaimana, ya kan? Nah, berarti di sini posisinya untuk penjurnalan kas 22 di debit, BOP dan barang yang rusak tadi kan sudah debit sebesar luar. Itu posisinya ada di kredit sebesar 2.000 dan 20.000. Nah, itu penjurnalan pada produk rusak. Terus gimana cara menghitung harga pokok per unitnya? Nah, kalau menghitung harga pokok per unit, berarti kita harus tahu aturan main yang tadi yang awal. Nah, ini dia. Karena sulitnya pengerjaan, maka nantinya akan dibebankan kepada si pemesan. Oke, kita coba contoh nih. Ada soal seperti ini. Oke, ada soal seperti ini. Diterima pesanan B1 itu 2.000, B2 800. Nah, kemudian pada saat pengerjaan B1 aman, tidak ada produk yang rusak. Tetapi pada saat mengerjakan B2 ternyata 200 unit rusak. Sehingga perusahaan harus memperbaiki lagi. Jadi kalau kita total, kita akan memproduksi sebesar 1.000 unit. Nah, kemudian di sini di dalam soal itu ada data biaya bahan. Nah, ada data biaya produksi di mana untuk mengerjakan pesanan B1 total biaya produksi yang kita keluarkan adalah Rp150.000. Kemudian kalau B2 biayanya sebesar Rp80.000. Nah, kalau misalkan kita mau lihat, berarti istilahnya yang bermasalah adalah yang di B2 di sini. Ini yang harus kita kunci. Nah, aturan main tadi, kalau misalkan itu tidak laku jual, maka yang kita buat patokan adalah harga pokok produk rusaknya, bukan rugi penjualan hasil rusak. Nah, kita ambil di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kalau itu penyebabnya rusak karena sulitnya pengerjaan, maka kita tinggal masukkan data yang jumlah produksinya itu baik-baik saja. Dalam artian, kalau B1 kan tidak ada masalah. Berarti di sini 150 dibagi 2.000. Tetapi pada saat kita menghitung harga pokok per unit untuk B2, maka yang kita ambil yang istilahnya yang baik, produk yang baik sebesar 800. Berarti di sini kita masukkan 80.000 dibagi 800. Jadi per unitnya adalah Rp100 per unit atau per pesanan. Kemudian kalau itu secara normal, maka ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus hitung dulu berapa sih harga pokok per unit rata-rata dari produk yang rusak dan baik, kita gabungkan. Kalau kita ngomong produk yang rusak dan baik, berarti di situ total produknya atau jumlah produknya kan ada 1.000 unit. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menghitung berapa sih harga pokok produk yang baik dan berapa harga pokok produk yang rusak. Nah, kemudian baru kita menghitung harga pokok per unitnya. Ya, kita masuk yang pertama. Tadi total biaya produksi untuk pesanan B2 itu sebesar 80.000.
Sedangkan total jumlah dari jumlah dari produknya yang atau pesanannya itu 1.000. Berarti harga pokok per unit untuk rata-rata produk tersebut adalah Rp80. Oke. Kemudian kita yang kedua cari harga pokok produk baik dan produk rusak. Di mana nantinya kita lihat kalau harga pokok produk baik, tadi produk baiknya kan di sini 800, produk rusak 200. Nah, di sini kita masukkan produk baik 800, produk rusak 800 dikalikan sama dengan hasil dari harga pokok per unit rata-rata tadi. Kemudian untuk harga pokok produk yang baik itu nanti dijadikan sebagai perhitungan harga pokok per unit atau per pesanan pada B2. Tapi kalau harga pokok produk yang rusak 16.000 ini nanti akan dianggap sebagai biaya overhead sesungguhnya. Jadi dia akan ditarik pada saat kita menghitung selisih biaya overheadnya. Oke. Kemudian baru kita bisa menghitung, berarti harga pokok produk harga pokok per unit untuk B2 itu 64.000 dibagi 800, tetap biaya jumlah produk yang baik aja. Jadi untuk B1 adalah Rp75 dan B2-nya adalah 80. Bu, kenapa kalau B1 tidak ada perhitungan? Karena kan dia nggak ada permasalahan. Yang kita hitung itu yang bermasalah. Hanya kita tetap menghitung berapa sih harga pokok B1-nya. Itu wajib. Oke ya. Kemudian kalau misalkan Anda diminta kesulitan, misalkan, Ibu saya kok masih bingung dengan ini. Ada cara yang kedua yang lebih simpel sebenarnya. Jadi Anda tinggal menghitung berapa sih harga pokok yang baik, berapa harga pokok yang rusak. Nah, ini tinggal mengalihkan aja dengan elemen biayanya sehingga ketemu sama 64.000 di sini 16. Kemudian apakah kita boleh, Bu, nantinya kalau misalkan di dalam soal kita mengerjakan yang ini? Boleh. Jadi Anda kerjakan yang ini, kemudian baru Anda hitung berapa sih harga pokok per unit atau harga pokok per pesanannya. Monggo. Mana yang lebih gampang itu yang diikuti. Oke ya. Kemudian yang ketiga, gimana sih kalau kita menghitung biaya biaya selisih BOP. Nah, misalkan nih di dalam soal tertulis biaya overhead sesungguhnya itu adalah ini. Kalau kita total adalah 45.000. Nah, tadi berdasarkan aturan yang ada, harga pokok produk rusak akan dianggap sebagai biaya overhead. Oke, kita masukkan di sini sebagai penambah dari total biaya overhead sesungguhnya sebelum penyesuaian overhead. Berarti BOP sesungguhnya sebesar 61.000. Misalkan BOP yang dibebankan itu ditetapkan 56.000, maka selisih BOP-nya adalah 5.000. Nah, kita tinggal nentukan berapa sih termasuk selisih apa di sini. Misalkan nih saya tulis selisih kurang. Kenapa kok dikatakan selisih kurang? So, Anda harus paham. Misalkan saya ngomong dari hasil tersebut termasuk selisih apa? Selisih pembebanan BOP apa? Nah, misalkan Anda jawab selisih BOP kurang, saya tambahkan, sertakan penjelasannya. Berarti Anda harus bisa. Nah, saya tanya sekarang, kenapa dikatakan di sini selisih BOP kurang? Kenapa Mas Marcel? Halo, adakah orangnya? Halo, ini nggak ada orangnya tapi ikut kelas ya? Marcelo? Marcelo, oke. Saya nggak tahu orangnya kemana, tapi di sini dia aktif. Oke. Saya nanya ke Naila. Mbak Naila,
Halo? Naila Putri Ayu Agustin. Ada di tempat orangnya? Nggak ada juga. Berarti saya ngomong sendiri ya dari tadi ya? Iya, Bu. G. Berarti jawabannya gimana tadi, Mbak? Mohon maaf, Bu. Saya kurang ngerti. Ini kan kemarin sudah kita bahas kan? Gimana sih untuk menghitung selisih BOP-nya? Kenapa kok dikatakan selisih BOP rugi atau kurang? Kenapa kok dikatakan selisih BOP lebih atau laba? Nah, ada yang bisa? Kenapa sih kok dikatakan selisih BOP kurang? Kenapa dikatakan selisih BOP lebih? Pada saat apa selisih BOP itu dikatakan selisih BOP rugi? Pada saat apa selisih BOP itu dikatakan selisih BOP kurang atau rugi? Permisi Bu, saya izin menjawab. Oke, monggo. Seingat saya BOP itu dikatakan rugi. Tapi nggak tahu ya Bu kalau salah atau benar. BOP itu dikatakan rugi jika BOP sesungguhnya lebih besar dibandingkan BOP yang dibebankan. Kalau BOP-nya selisihnya tidak rugi, itu BOP yang dibebankannya lebih besar dibanding BOP yang sesungguhnya. Oke, berarti kalau hasil di sini menjelaskan dia BOP kurang atau lebih? BOP-nya kurang karena BOP sesungguhnya kan lebih gede, Bu. Oke. Kasih, Mbak. Sama-sama, Ibu. Kemudian, berarti di sini paham ya bahwa kenapa di sini saya tulis sebagai BOP kurang. Berarti di sini karena BOP DB-nya lebih besar, lebih kecil dibandingkan BOP yang dikeluarkan atau secara realnya. Nah, kemudian kita masuk kalau misalkan bagaimana dalam satu soal yang sama, tapi itu laku. Nah, Bu, yang menentukan, yang membedakan laku atau tidak laku nantinya di dalam soal apa? Pasti kalau laku jual itu nanti ada tulisan seperti ini. Pasti. Tapi kalau tidak laku jual berarti di situ tidak akan ada tulisan laku jual sekian. Nah, kalau itu laku jual berarti kita balik. Kalau itu penyebab, kalau yang tidak laku jual kan tadi model seperti ini kan adanya di yang normal. Tapi kalau yang laku jual model pengerjaan beberapa tahap di sini itu pada saat sulitnya pengerjaan pesanan, terjadinya produk rusak apabila karena sulitnya pengerjaan pesanan pada B2. Yang harus kita tekankan berapa sih harga dari produk tersebut? Sebesar Rp30 per unit. Oke, kita masuk di sini. Berarti kita harus cari dulu sama seperti tadi. Berarti di sini rata-ratanya Rp80. Kemudian harga pokok produk baiknya itu Rp64.000, tadi sudah kita bahas. Kita tinggal nambahkan aja rugi penjualannya berapa. Rugi penjualan itu nanti diperoleh dari hasil pengurangan antara harga pokok produk yang rusak dikurangkan dengan hasil penjualan ruginya. Nah, tadi produk yang rusak itu ada 200. Kalau kita ngomong harga pokok produk rusak berarti kita ambilnya dari yang ini. Oke. Kita masukkan di sini. Nah, yang ini itu dari sini. Ya. Kemudian kalau yang ini itu dari ini. Oke. Nah, berarti di sini kalau kita lihat bahwa nantinya untuk acuan perhitungan harga pokok per unit dilihat dari harga besarannya harga pokok pesanan tersebut. Berapa harga pokok pesanan untuk B2? Oh, 74. Berarti di sini 74 di 74.000 di sini berarti nantinya kita hitung
berapa sih harga pokok per unitnya? Nah, sama caranya nanti kita masuk ke sini. Berarti di sini 74.000 dibagi 800, yang B1 adalah tetap 150 dibagi 1000. Kalau kita masukkan seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalkan di dalam yang 6.000 itu nantinya kita jadikan sebagai hasil penjualan dari produk rusak. Nantinya hasil penjualan produk rusak ini kita masukkan pada saat kita menghitung atau membuat laporan laba rugi. Tertulisnya apa? Tertulisnya adalah penghasilan lain-lain. Nah, rugi produk rusaknya, rugi penjualan produk rusak itu nanti yang baru dimasukkan ke dalam biaya overhead. Nah, ini masuk ke dalam biaya overhead. Ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung selisih BOP? Sama seperti tadi, kita masukkan berapa BOP sesungguhnya, kemudian dijumlahkan dengan rugi penjualan produk rusak, sehingga bisa ketemu selisihnya adalah selisih lebih. Sebesar berapa? 1.000. Nah, selisih lebih ini nanti kalau kita masukkan ke laporan laba rugi, berarti nanti dia akan dijadikan sebagai pengurang dari HPP sebelum penyesuaian BOP. Kemudian kalau misalkan itu terjadi secara normal, maka kita mengikut yang sama. Dalam artian sama pada saat kita menghitung, berarti di sini 64.000 dibagi 800. Kalau yang tadi di sini berarti kita masukkan yaitu sebesar 74.000 dibagi 800. Nah, semisal kalau ada pertanyaan buat berapa alokasi masing-masing pada elemen biaya, berarti kalau kita menghitung alokasinya berarti ini. Bu, prosentasenya itu dari mana? Prosentasenya nanti ada di dalam soal. Oke ya. Kemudian yang 6.000 ini diperoleh dari hasil perhitungan sini. Nah, ini. Setelah itu baru kita ketemu, oh ternyata alokasi dari hasil penjualan produk rusak pada biaya bahan sebesar 3.000. Tenaga kerja langsung sebesar 1.500 dan BOP-nya adalah 1.500. Sehingga kita bisa tahu alokasi dari masing-masing elemen biayanya. Tapi kalau tidak diminta, enggak usah. Oke, itu produk rusak. Sekarang kita masuk ke produk cacat. Nah, kalau produk cacat, untuk perlakuan biayanya itu berbeda dengan produk rusak. Kalau produk cacat, biasanya di sini dia tidak menentukan apakah nanti produk cacat ini bisa dijual atau tidak. Tidak. Tapi yang dilihat adalah kalau misalkan terjadi produk cacat, berarti dalam artian di sini perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan dari produk yang cacat tersebut. Berarti di sini kita mengestimasi lagi. Ada biaya yang ditetapkan di muka lagi. Nah, apa aja? Ya sama 3 elemen biaya. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua adalah biaya tenaga kerja, dan yang ketiga adalah biaya overhead. Nah, perlakuan dari biaya untuk produk cacat, kita bisa lihat di sini, jika produk cacat bukan merupakan hal yang biasa terjadi pada proses produksi, tapi karena suatu karakteristik pesanan tertentu, maka biaya pengerjaan kembali produk cacat dapat dibebankan sebagai tambahan dari biaya produksi. Nah, jika produk cacat merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses pengerjaan produk, maka biaya pengerjaan kembali dapat dibebankan
kepada seluruh produksi dengan cara memperhitungkan biaya pengerjaan kembali ke dalam tarif BOP, di mana biaya pengerjaan kembali produk cacat yang sesungguhnya terjadi nanti pada saat dijurnalkan ada di posisi debit, dan BOP sesungguhnya ada yang terjadi didebitkan pada BOP sesungguhnya. Nah, berarti nanti ada rekening BOP ya sesungguhnya yang ada di debit. Jadi nantinya bukan tertulis BDP tetapi BOP sesungguhnya. Nah, terus bagaimana sih penjurnalan kalau itu untuk produk cacat? Misalkan nih ada contoh. Oke, PT Wahana menerima pesanan dari Yayasan Multikarya sebanyak 100 unit produk. Berarti ada pesanan dari Yayasan Multikarya yaitu 100 unit produk, di mana untuk memprosesnya butuh biaya bahan 2.000 per unit, biaya tenaga kerja langsung itu 1.500 unit, dan BOP yang dibebankan 150% dari BTKL. Nah, berarti di sini kita harus melihat berapa total biayanya setiap elemen biaya tersebut. Nah, kemudian dalam tarif itu sudah diperhitungkan biaya tambahan untuk unit produk untuk unit cacat sebesar 10% selama pengolahan pekerjaan pesanan ditemukan 8 unit. Oh, berarti ternyata ada 8 unit yang cacat. Berarti untuk pengerjaannya membutuhkan biaya sebesar untuk bahan baku langsung itu 10.000 dan tenaga kerja langsung 12.000 dan BOP-nya adalah 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Sama seperti tadi kita hitung terlebih dahulu. Kalau di sini biaya bahan bakunya, berarti di sini biaya bahan kan 2.000. Jumlah unitnya adalah 100, berarti 2.000 dikali 100. Di sini tertulis 200.000. Biaya per unitnya 2.000 dan seterusnya. Oke ya. Untuk BOP ya kita hitung. Berarti di sini kita cari dulu berapa biaya tenaga kerjanya. Biaya tenaga kerjanya di sini kan 1.500 dikalikan 100 unit, berarti kan 150. Nah, 150 berapa persen 150 dari 150%. Nah, itu kita masukkan. Kemudian untuk pengerjaan kembali kita total biayanya. Berarti di sini total biaya pengerjaan kembali adalah 40.000. Sehingga kalau kita jurnalkan, kita bisa lihat di sini. Yang pertama yang harus kita jurnalkan satu yaitu pencatatan tentang biaya produksi terlebih dahulu. Pasti itu. Pencatatan biaya produksi berarti di sini ada barang dalam proses, ada posisinya di debit. Kemudian elemen-elemen biayanya ada posisinya di kredit. Oke, ini masuk. Kemudian yang kedua adalah pengerjaan kembali. Pengerjaan kembali berarti di sini kan kalau pengerjaan kembali kan kita menafsirkan, kita mengestimasi, kita menentukan tarifnya di muka, ya kan? Tadi sudah kita hitung bahwa tarifnya di muka totalnya adalah biaya pengerjaan kembalinya 40.000, berarti BOP-nya di sini adalah 40.000. Sedangkan biaya-biaya elemen biayanya itu kita masukkan di posisi kredit. Oke. Kemudian untuk pekerjaan pesanan yang sudah selesai, kalau sudah diproses kemudian ada produk jadi, berarti di sini kita masukkan kan istilahnya kalau kita masuk ke arus biaya berarti dari proses produk barang dalam proses kita transfer ke barang jadi, barang dalam proses posisinya ganti ke kredit, kemudian barang jadi posisinya ada di debit. Berarti di sini totalnya berapa? Lah berapa total biayanya? 575. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Permisi Ibu, saya izin bertanya. Oke. Ibu, saya ingin bertanya, kemarin itu kan ada soal di yang Ibu kasih, tapi dia itu nggak ada harganya, ada harga penjualannya, tapi tidak ada jumlah unitnya. Kalau seperti itu tetap dihitung atau bagaimana, Bu? Tetap dihitung. Itu kalau jumlah unit biasanya ada di atas itu. Jumlah pesanannya berapa? Ada nggak? Tertulis kan di atas itu loh.
Ada di, Bu, ada. Nah, itu jumlah pesanannya berapa dikalikan sama itu. Oh, berarti dia bukan pakai unit tapi pakai jumlah pesanan begitu ya, Bu? Betul, betul. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita hitung bagaimana sih menghitung harga pokok per unitnya. Kalau di dalam produk cacat, misalkan nih ada soal. Diterima pesanan C1 100 unit, C2 200 unit. Nah, kemudian untuk mengerjakan C1 itu membutuhkan total biaya produksinya sebesar 150.000. Untuk C2 total produksinya adalah 178.000. Sedangkan pada saat pengerjaan ternyata C1 itu ada cacat sebesar 20 unit dan membutuhkan biaya pekerjaan kembali sebesar ini 2.000 dengan 3.000 dan 80% dari biaya bahan baku. Bukan tenaga kerja, Bu. Apakah harus tenaga kerja? Enggak. Tergantung dari biaya yang dibutuhkan. Berapa? Oke. Kemudian setelah itu kalau sudah kita tahu oh ternyata berarti di sini yang bermasalah adalah C1. Oke. Sekarang di sini kita masuk oh ternyata juga ada di tambahan data. Apa ini BOP sesungguhnya yang terjadi? Ada bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung dan biaya depresiasi sebesar masing-masing 25.000. Nah, Anda diminta untuk satu hitung harga pokok per pesanan untuk kedua pesanan bila muncul produk cacat dikarenakan dari pengolahan pesanan. Nah, berarti di sini dari pengolahan pesanan. Kita lihat kalau pengolahan pesanan aturannya dalam proses, maka biaya pengerjaan kembali akan dibebankan ke seluruh produk. Oke, kita masuk ke sini. Kemudian yang kedua, hitung harga pokok per pesanan apabila munculnya terjadinya secara normal. Baik. Kemudian hitung selisih overhead. Kita masuk yang pertama dulu. Yang pertama, sebelum kita masuk ke menghitung berapa sih harga pokok per pesanan atau harga pokok per unit, maka kita harus tahu dulu berapa total biaya perbaikannya. Kalau sudah tahu total biaya perbaikan yang ini 6.600, maka kita bisa menghitung. Kalau misalkan itu karena proses pengolahan, berarti di sini total biaya produksi ditambah sama biaya perbaikan. Kan tadi gitu aturannya. Nah ini, jika produk cacat merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses produksi, maka biaya pengerjaan kembali akan dibebankan kepada seluruh produksi dengan cara memperhitungkan biaya pengerjaan kembali ke dalam tarif BOP. Nah, berarti di sini kita udah hitung berapa sih biaya perbaikannya? Oh, 6.600. Berarti di sini berapa total biaya produksinya? Yang masalah ya, yang bermasalah C1. Berarti di sini 150 ditambah 6.600. Dibagi, kalau kita ngomong per unit, berarti dibagi berapa jumlah pesanannya? Kita lihat di dalam soal, berapa jumlah pesanannya? Oh, 100 unit. Berarti di sini dibagi 100. Bu, yang C2 nggak ada masalah. Ya udah, kita tinggal hitung aja. Total biaya produksi dibagi jumlah unit. Selesai. Oke, sekarang yang kedua. Gimana kalau itu pesanan muncul secara normal? Berarti kita nggak ada penjumlahan, nggak ada pengurangan ataupun apa-apa. Kita langsung aja masukin total biaya produksi dibagi dengan jumlah pesanan. Titik. Oke ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita menghitung selisih BOP bagaimana? Nah, sama seperti tadi. Misalkan nih BOP DB-nya diketahui 88.000. Misalkan. Kemudian BOP yang sesungguhnya terjadi, sebentar. Oke. BOP yang sesungguhnya terjadi kita masukkan. Tadi ada di dalam soal kan 25 masing-masing. Ada 3 akun. Nah, kemudian dijumlahkan dengan BOP dengan total BOP sesungguhnya sebelum penyesuaian. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita lihat kalau misalkan BOP DB sekian, BOP sesungguhnya sekian, berarti di sini 6.400 ini 6.400 termasuk selisih BOP apa? Selisih BOP
untung. Karena apa? BOPDB lebih besar daripada BOP sesungguhnya. Berarti nanti pada saat perhitungan menghitung laporan, kemudian setelah itu baru kita masukkan ke laporan laba ruginya. Bu, laporan laba rugi. Nah, laporan laba ruginya berarti di sini sama seperti yang harga pokok pesanan, sama. Bu, kalau misalkan di dalam laporan laba rugi, apakah kita per satu pesanan? Enggak. Total biayanya berapa? Total pesanannya ada berapa? Kalau misalkan total pesanannya ada 2, berarti di sini pesanan pertama berapa, pesanan kedua berapa, itu digabung. Itu kalau laba rugi di akhir periode. Oke ya. Kalau kita mau lihat laba kotornya, itu per pesanan bisa. Nah, itu untuk produk cacat. Nah, sekarang kita masuk ke produk sisa bahan. Oke. Kalau ngomong masalah sisa bahan, di sini biasanya ada kalanya di dalam buku ya, ada perbedaan antara apa sih sisa bahan itu, apakah sama dengan barang sampah. Nah, sisa bahan itu kan juga sampah. Ya, sisa bahan tuh karena kan dari istilahnya kesalahan dalam hal misalkan proses dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini sisa bahan adalah barang yang masih mempunyai nilai. Nah, berarti bedanya antara sampah, kalau sampah itu kan nggak bisa dijual, gitu loh. Jadi sampah itu nggak punya nilai. Jadi tidak ada manfaatnya lagi. Berarti dalam artian harus dimusnahkan. Nah, kemudian kalau sisa bahan itu dia bisa dijual, bisa istilahnya ada nilai tambahnya bagi perusahaan. Itu sisa bahan atau barang sisa. Nah, kemudian kenapa barang sisa atau sisa bahan itu muncul dari mana aja? Nah, ini dari salah satunya misalkan pengolahan bahan, kemudian proyek percobaan, itu akan muncul sisa bahan atau barang sisa. Nah, kemudian jurnalnya bagaimana? Jurnalnya kita bisa lihat kalau misalkan di dalam sisa bahan atau barang sisa bisa dijual secara tunai. Nah, berarti kalau bisa dijual secara tunai, berarti kita dapat apa? Oh, dapat kas. Berarti kasnya berapa ya? Sebesar berapa dia jualnya? Berarti kemudian bukan dimasukkan ke dalam penjualan, tetapi pendapatan lain-lain. Oke. Kemudian apabila kalau nilai penjualan sisa bahan itu di dalam tarif BOP, berarti yang ada di kredit bukan pendapatan, melainkan BOP-nya sebesar Rp125.000. Nah, itu penjurnalannya, singkat, hanya 2 ini. Tapi kalau misalkan di dalam soal Anda diminta untuk menjurnalkan berapa sih tolong jurnalkan buatlah pencatatan tentang biaya produksinya. Nah, Anda tinggal lihat berapa total biaya produksinya. Yang ada di debit adalah barang dalam proses, yang ada di kredit adalah elemen-elemen biayanya. Sudah, titik itu. Oke ya. Kemudian kalau sudah, kita terakhir masuk ke harga pokok per unitnya atau per pesanan. Aturan main, kalau di dalam sisa bahan atau barang sisa, itu sama seperti produk busa. Kita lihat, apakah produk sisa, apakah sisa bahan atau barang sisa ini bisa dijual apa enggak sih? Nah, kalau misalkan bisa dijual, tidak bisa dijual, aturan perlakuan dari biayanya adalah seperti ini. Jadi kalau tidak bisa dijual, biaya pemusnahan itu akan dijadikan sebagai penambah dari biaya bahan baku. Kemudian kalau terjadinya secara normal, berarti dia akan dijadikan sebagai penambah pada biaya overhead pabriknya. Ya. Tapi kalau itu laku jual, maka biaya
hasil rugi penjualan dari barang sisa tadi itu dijadikan sebagai pengurang dari bahan baku. Kemudian kalau misalkan di situ selisih BOP secara normal, maka dia sebagai pengurang dari biaya overhead. Oke. Kita masuk di sini. Contoh soal. Misalkan nih, ada soal seperti ini. Oke. PTA mengelola dua macam pesanan, yaitu A1 dan A2. A1 itu jumlah pesanannya 200, A2 adalah 100. Setiap untuk membuat pesanan atau memproses pesanan A1 butuh biaya sebesar Rp170.000 totalnya. A2 adalah sebesar Rp100.000. Sedangkan masing-masing untuk membuat kedua pesanan pada biaya bahan bakunya adalah sebesar 120, bahan baku tenaga kerja langsungnya sebesar 100.000 dan bahan baku untuk BOP-nya adalah biayanya sebesar totalnya 50.000. Oke. Di sini sisa bahan yang timbul dari PTA dapat dijual. Oh, berarti oke. Dapat dijual, kita harus tahu berapa sih harganya. Nah, ini yang harus dijadikan patokan. Ya. Hitung harga pokok per pesanan karena pengerjaan. Kemudian yang kedua, harga pokok per pesanan secara normal. Oke, kita masuk ke 1. Kalau misalkan secara bisa dijual, kita lihat di sini aturannya tadi, dia sebagai kalau dia bisa dijual, berarti kan sebagai pengurang, ya kan? Sebagai pengurang berarti di sini kita kurangkan dari bahan baku tadi. Nah, kalau misalkan di dalam soal itu tidak bisa dijual, maka ini diganti plus. Bedanya di situ. Ya. Kemudian, kalau kita sudah tahu harga pokoknya sebesar 96.000 di sini, maka kita tinggal menghitung berapa sih harga pokok per unit atau per pesanannya. Maka di sini kita masukkan, untuk pesanan A1 170 dibagi 200 unit. Untuk pesanan A2 bukan 100 lagi. Karena yang bermasalah tadi adalah A2. Berarti di sini 96 dibagi dengan bukan dari total 100.000 lagi, tetapi 96.000. Dari sini hasil perhitungan ini. Oke. Kemudian, Bu, kalau misalkan nih saya pakai cara yang lain bisa caranya seperti ini. Kita harus tahu dulu alokasi hasilnya. Nah, sama alokasi hasilnya sama. Berarti dikalikan, nah ini tadi dikurangkan masing-masing. Sama hasilnya ketemu 96.000. Monggo silakan pakai mana aja. Cuman kalau menurut saya itu lebih praktis yang ini. Oke. Kemudian kalau misalkan nih sifatnya normal, berarti tidak ada perubahan apapun, tetap berarti total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang dipesan. Kemudian kalau misalkan itu kita diminta untuk membuat selisih BOP, berarti kan tadi aturan main kalau laku jual, rugi penjualan produk atau hasil penjualan barang sisa itu nantinya akan dijadikan sebagai pengurang pada biaya overhead. Berarti di sini sebagai pengurang. Nah, ini sebagai pengurang. Berarti di sini BOP sesungguhnya 41.000. BOP DB-nya itu 50, sehingga bisa dikatakan sebagai selisih BOP lebih sebesar Rp9.000. Oke. Nah, misalkan nih kalau yang tidak laku jual, kalau yang nggak laku jual ya berarti kita tinggal masang tadi sama seperti tadi perhitungannya. Kalau nggak laku jual ya berarti satu kita lihat
yang tadi ini kan untuk total biayanya kan 100.000. Berarti ditambahkan biaya pemusnahannya. Berarti kita masukkan di sini. Berarti di sini kita masukkan datanya, berarti sama dengan 100.000 rupiah ditambah 2.000. Berarti sama dengan 102.000. Nah, berarti yang ini itu dari perhitungan ini. Oke ya, itu. Kalau terjadi secara normal tetap. Biaya overhead, kita lihat aturan mainnya. Kalau untuk dia terjadi untuk secara normal, berarti dia pada saat biaya pemusnahan tadi itu akan dijadikan sebagai penambah pada selisih BOP. Nah, berarti ini sebagai penambah nih. Oke? Nah, kalau misalkan nih ada soal, kita hanya diminta untuk membuat jurnal per soal ini aja. Misalkan bagian produksi menyerahkan 2.000 kg sisa bahan baku ke bagian gudang. Nah, sisa bahan tersebut ditaksir laku jual sebesar Rp5.000 per kilogram. Sampai dengan akhir periode, sisa bahan baku telah terjual 1.250 kilogram. Nah, berarti konsepnya di sini yang sisanya berarti di situ ada 750 kilogram yang belum terjual. Nah, yang terjual harganya 6.000. 1.250 itu terjual dengan harga 6.000 per kilogram. Oke. Berarti di sini kita bisa mencatat satu tentang jurnal penyerahan sisa bahan. Pertama, karena ada penjualan, nih ya. Bagian produksi menyerahkan 2.000 kg sisa bahan ke gudang, bagian gudang. Oke, berarti kita masukkan ke bagian gudang. Berarti di sini per sisa bahan tersebut laku dijual. Berarti dari gudang tersebut langsung laku dijual. Berarti kita kalikan dulu di sini. Berarti 2.000 dikalikan 5.000. Berarti persediaan bahan jadi sisa bahan itu 10 juta. Di debit karena ada penjualan, berarti hasil penjualan atau tertulis penjualan saja boleh 10 juta. Nah, yang kedua ada tambahan data sampai akhir periode sisa bahan tersebut telah laku jual 1.250, harganya 6.000. Berarti kita masuk, oh berarti ada penjualan sisa bahan sebesar 1.250. Berarti gimana penjurnalannya? Kalau itu ada penjualan, berarti kita dapat uang dong. Kalau misalkan itu penjualannya share kredit, berarti kita dapat piutang dagang. Oke ya. Berarti di sini kas atau piutang dagang di debit sebesar 7,5. Persediaan sisa bahan itu ada di kredit sebesar 7,5. Oke. Kemudian kalau ini penyerahan, kalau ini penjualan. Kemudian kalau penyesuaian. Nah, kita lihat. Awalnya ada 2.000. Awalnya 2.000. Kemudian sampai akhir periode ada 1.250. Berarti kan di sini kalau kita logikan selisihnya adalah 750. Nah, 750.000 ini berarti berdasarkan data yang awal ditaksir laku jual 5.000. Nah, kan itu 750.000 itu 750 kilogram itu kan belum terjual. Berarti nanti kita memperkirakan. Nah, tafsiran ke perkiraan harga jualnya itu kan tadi 5.000. Berarti 750 ini nanti ditaksir dengan harga Rp5.000 sehingga pada saat kita melakukan penjurnalan berarti di sini 750 kilogram dikalikan Rp5.000 per kilonya. Nah, berarti di sini nantinya hasil penjualannya sebesar 3.750. Kemudian untuk yang dikredit itu kan belum terrealisasi, belum ada istilahnya kita hanya melakukan penafsiran. Berarti di sini tertulisnya penghasilan yang belum direalisasikan. Nah, berapa sih penghasilan yang belum direalisasikan? Sebesar 375.000 ada di kredit. Nah, kemudian
karena di sini ada selisih harga, ya, di sini ada selisih harga. Yang pertama kita tafsir 5.000, ternyata yang terjual dengan harga yang 1.250 adalah 6.000. Berarti selisih harganya dari yang 2.000 dengan 1.250 itu 1.000. Berarti untuk penyesuaian harganya berarti di sini selisihnya adalah 1.000. Nah, 1.000 ini nantinya dimasukkan pada yang 1.250. Berarti persediaan bahan yaitu 1.250 dikalikan 1.000 yaitu sebesar 1.250 di debit. Kemudian yang dikredit adalah hasil penjualannya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi materi kita selesai. Anda siap untuk ujian. Tidak ada tugas. Saya freekan dari tugas. Kemudian saya cuman hanya minta pada saat Anda ujian satu, saya belum bisa menentukan ini open atau close ya. Jadi Anda siapkan aja open close, gitu aja. Berarti Anda siap kedua-duanya. Yang kedua, saya minta tolong di dalam selama ujian tidak ada yang mengeluarkan handphone. Bu, kalau perhitungan silahkan pakai kalkulator. Pure kalkulator, oke ya. Kalau misalkan itu ketahuan Anda mengeluarkan handphone, maka kertas Anda akan secara langsung saya coret. Oke, berarti dinyatakan nilai Anda 0. Oke, kemudian untuk jadwalnya saya juga belum tahu, nanti biasanya ada di Siamik, silahkan dilihat. Kemudian untuk disiapkan juga, selain Anda menyiapkan atau mempelajari materi-materi berkenaan dengan perhitungan, juga Anda tambahkan sedikit aja dari teori-teori yang sudah saya jelaskan. Biasanya teori-teori yang saya jelaskan, apa yang saya jelaskan, apa yang saya ucapkan, itu yang saya keluarkan. Oke ya, jadi tolong dengan sangat siapkan diri Anda. Saya nggak mau nilai Anda jeblok. Jadi misalkan saya minta minimal nilai itu 8, poinnya 80. Nah, itu ya. Jadi saya minta tolong dipersiapkan semaksimal mungkin. Jadi apa aja Bu, apa aja Bu materinya. Nah, kisi-kisinya apa aja. Biasanya kita mulai dari teori. Teori itu kan kita beberapa istilahnya kita semuain lah. Teori itu dari awal sampai akhir. Kemudian kalau konsep klasifikasi dan arus biaya, Anda siapkan bagaimana sih cara buat arus biaya. Oke ya, penjurnalan gimana sih? Nah, itu Anda siapkan. Kemudian kalau kita ngomong perilaku biaya, kemarin saya sudah jelaskan bagaimana sih perilaku biaya tersebut, bagaimana perhitungan perilaku biaya, ada berapa metode kan di situ, Anda siapkan di situ. Kalau misalkan kalau kita ngomong masalah harga pokok pesanan, ya berarti kita masukkan 16 item itu Anda siapkan penjurnalannya. Kemudian kartu harga pokoknya Anda siapkan juga, pelajari. Kemudian sampai dengan laporan laba rugi. Bu, yang paling sering keluar biasanya apa? Biasanya saya penjurnalan. Anda jurnalkan, kemudian Anda bikin kartu harga pokoknya. Biasanya itu. Kemudian kalau yang tentang terakhir, maka biasanya saya menggabungkan antara produk cacat, produk rusak, sisa bahan, itu saya gabungkan, saya lebur jadi satu. Jadi dari satu soal itu bisa ABCD. Jadi kalau misalkan saya bilang, oh soalnya 2, berarti di situ bisa jadi ada 6 soal. Oke ya. Jadi tolong dipelajari benar-benar, karena insya Allah nanti saya sendiri yang akan menjaga. Jadi kalau misalkan saya ketemu Anda pakai handphone, saya nggak mau tahu alasan apapun. Satu, langsung saya keluarkan. Yang kedua, akan saya nolkan nilai Anda.
Jadi jangan salahkan saya karena saya sudah mewanti-wanti atau sudah memberikan informasi ini pada Anda. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kemudian untuk nanti insya Allah kalau misalkan saya sudah siapkan soal, kemudian saya sudah kita sudah istilahnya koordinasi dengan dosen yang lain, sudah ditetapkan misalkan itu open atau close, nanti saya kasih tahu. Oke ya. Ada pertanyaan dari sini teman-teman? Iya Bu. Insyaallah. Oh ya, itu saya kan selaku komting dari kelas ini